Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fayayul hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik dunia ini, Allah pemilik langit ini, Allah pemilik semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allah yang memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bermuwajahah melalui media sosial ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk kita sekalian, dan tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu thalabul ilmi. Salawat beserta salam senantiasa Allah limpahkan pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut ajarannya hingga kiamat. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan siang ini ada hal yang ingin disampaikan kepada hadirin rahimakumullah, bahwasannya kita di dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang kita lupa akan mengkoreksi diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita semua melalui Imam Ad-Dailami dari Adi bin Hatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya ada 6 hal yang merusak amal dan yang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat merusak suatu amal. Apa 6 perkara yang dapat merusak amal itu? Yang pertama, istighalu bi'uyubil khalq. Seseorang yang terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain. Memang sekarang menjadi budaya kita mencari dan membicarakan kekurangan orang lain, bukan lagi hal yang tabu. Dikorek, dicari, kemudian berakhir dengan fitnah dan ghibah. Nauzubillah summa nauzubillah, dan begitu seterusnya. Hal ini dapat merusak nilai amal yang kita sudah kerjakan. Sibuk dengan mencari-cari aib orang lain, lalu kita lupa kepada kekurangan dirinya sendiri. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk mencari kekurangan dirinya sehingga tidak sempat lagi mencari-cari kekurangan orang lain. Hadirin jemaah rahimakumullah, namun sebaliknya akan sangat celakalah orang
kalau waktunya habis untuk mencari aib orang lain, mencari kekurangan orang lain, lalu malah melupakan aib dan kekurangan yang ada pada dirinya. Sungguh ironis. Benarlah menurut perkataan bijak yang berbunyi, semut di seberang kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahman ahihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lainnya. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Hadirin rahimakumullah, yang kedua yang akan merusak amal kita adalah qaswatul qalbi. Orang yang hatinya keras. Beruntunglah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hati yang lembut, hati yang peka, hati yang cepat menerima sebuah kebenaran. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang diberikan hati yang keras tapi mudah dan cepat menerima kebenaran. Yang dimaksud dengan qaswatul qalbi ini adalah sebuah hati yang kasar, yang keras, tertutup untuk menerima kebenaran. Hatinya dengil, tertutup seperti kerak di bawah tempurung. Tidak mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain. Nah, tatkala kita tidak mau menerima kebenaran, kita merasa kitalah yang paling benar. Banyak sekali dalam perjalanan hidup ini orang yang terjebak merasa menjadi pemilik kebenaran, mengklaim cuma dia yang benar, sementara yang lain salah. Akhirnya terjebak juga pada hati yang keras dan juga kasar. Hati ini adalah raja dari kerajaan tubuh manusia, sementara anggota badan kita yang lain hanya cuma prajurit. Kaki hanya untuk berjalan, tangan hanya mengambil, mata hanya melihat, telinga hanya mendengar. Dan itu terjadi kalau hati cenderung dan memerintah ke arah ke sana. Maka benar kata Nabi Muhammad SAW, kalau baik hatinya, maka baiklah seluruh badannya. Tapi kalau rusak hatinya, maka rusaklah seluruh badannya. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita harus tahu tanda-tanda hati yang keras itu yang bagaimana. Yang pertama, malas-malasan dalam mengerjakan kebaikan, meremehkan kemaksiatan. Yang kedua, hatinya tidak pengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, hatinya tidak terpengaruh dengan ujian, musibah, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita rasakan hari ini. Pandemi Covid-19 masih ada. Kenapa kita tidak terenyuh hati kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayolah, janganlah kita pemilik hati yang kasar, hati yang keras. Yang keempat, tidak takut dengan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, nambah kecintaan kepada hal yang dunia.
dan menjauhi hal yang akhirat. Yang keenam, hatinya tidak tenang dan selalu merasa gundah. Yang ketujuh, tambah-tambah dalam kemaksiatan yang ia lakukan. Hadirin jemaah rahimakumullah, perusak amal yang ketiga adalah wahubbud dunya. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Memang di dunia kita butuh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kehidupan kita butuh dunia, tetapi janganlah terlalu mencintai dunia. Apabila orang itu sudah mencintai dunia, maka kehidupannya akan cenderung ke hal yang duniawi dan melupakan ukhrawi. Inilah salah satu perbuatan yang akan merusak amal kita dan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, waqillatul haya, sedikit memiliki rasa malu. Bayangkan hadirin, sekarang di mana-mana ditontonkan hal-hal yang tidak senonoh dalam genggaman. Ini merupakan PR kita. Bahwasannya orang sudah tidak malu lagi dengan aib, tidak malu lagi dengan hal-hal yang buruk dipertontonkan oleh media-media. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan merusak amal kita. Apakah dosa itu saja? Dosa semua pihak. Dosa pemerintah, dosa para alim ulama, dosa tokoh-tokoh masyarakat. Mari kita sama-sama tumbuhkan kepada mereka akhlak-akhlak yang baik. Salah satunya adalah al-haya, rasa malu. Yang kelima adalah tulul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angan, terlalu muluk-muluk cita-cita. Silakan saja cita-cita kita digantungkan setinggi bintang di langit, tapi kaki kita harus tetap berpijak di bumi. Kita harus tetap berpijak kepada realitas yang ada. Kalau tidak, kita akan jadi penghayal keras berat, tukang ngalamun kelas tinggi yang hidup cuman mengumpulkan jikalau, andai kata, umpama dan misalnya. Orang sudah pergi bekerja kemana-mana, ia masih terjebak dari situ-situ saja. Dan yang terakhir, yang keenam adalah wadzalimul la yantahi, perbuatan zalim yang tidak dapat berhenti. Zalim yang telah diperbuatkan dirinya sendiri, itu memang sulit untuk diberhentikan. Karena rasa dolim, perbuatan dosa, apabila sesuatu yang sudah dilakukan, maka akan diulang-ulang kembali. Makanya apabila kita telah berbuat dosa, cepat-cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan dosa kecil sedikit pun akan lama-lama menjadi besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, billah summa nauzubillah, amal perbuatan yang demikian mulai kita mencari-cari aib orang lain, jauhi hal itu. Yang kedua, jadi orang yang keras hati. Yang ketiga, orang yang hubbud dunya. Yang keempat, orang yang sedikit rasa malunya. Dan yang kelima, orang yang tulul amal, orang yang terlalu panjang angan-angan. Dan yang keenam adalah orang yang berbuat zalim, yang tidak bisa berhenti dalam kezalimannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.